Halo guys, selamat malam. Apa kabarnya? Balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu. Channel mereview unboxing toys, tapi kadang juga suka mereview komik terbitan legal. Yeah! Oke guys, sebelumnya gue mau zoom out terlebih dahulu. Nah ini deh guys ya. Yes, kita balik lagi di konten komik di channel Anas Tokusatsu. Makasih yang selalu udah mau klik video konten komik di channel gue. Semoga teman-teman yang suka konten komik selalu semangat baca buku, perkaya kosakata kalian dengan membaca buku, entah itu komik, novel, fiksi, entah baca kamus juga bagus banget ya. Baca buku pengetahuan sejarah atau buku self improvement ya, buku-buku tentang tentang pengembangan diri itu juga bagus banget guys ya, karena membaca buku itu gue yakin untuk menghilangkan stres ya, penat seharian sibuk ya, kerja atau sekolah kuliah guys ya, atau mungkin lagi cekcok sama istri, bisa baca komik melepaskan stres ya. Nanti ketemu istri berantem lagi. Aduh, ya jokes dulu guys ya. Oke teman-teman, di hadapan kalian sudah ada 3 jilid buku, ini sudah tamat. Jadi ini adalah komik ini dari penerbit LC ya, Level Komik, imprint dari Gramedia atau Alex Media Komputindo guys ya, dengan bergenre dewasa, ceritanya kompleks ya, dan sedikit mungkin panel gambar yang agak kekerasan atau seksual, jadi masuknya ke golongan komik level komik ya guys ya. Sekarang mungkin kalau agak dewasa banget masuknya Akasha ya guys ya. Ini nama judulnya komik itu Life Existence ya. Artinya itu kehadiran atau keberadaan sebuah arti sebuah kehidupan ya. Keberadaan sebuah kehidupan guys ya. Jadi bagaimana ceritanya gue bisa punya 3 volume tamat ini? Awalnya gue waktu itu beli komik di Tokped guys ya. Dan gue dapat bonus komik ini secara cuma-cuma guys ya. Gue dapat bonus ya, tapi cuma volume 1. Cuman ini gue ngeliat cuma ada volume 3 ya, 3 jilid. Jadi gue semangat buat nyari the rest of the books ya. Jadi sisa dari bukunya guys ya. Oke, jadi kemarin gue juga udah beli kedua sisa jilidnya. Ini volume 2 yang paling mahal ya, 30.000. Terus yang volume 3 ini cuma 10 ribuan guys ya. Tapi gue nggak tahu nih guys, ini volume 2 ini menurut kalian apakah ini adalah di segel ulang? Soalnya ini segelnya bagus banget ya, beda sama yang segel asli dari penerbit. Ini tuh kayak segel rapi. Ini gue yakin si orang ini mungkin udah baca, cuman pengen menjual harganya lebih mahal, mungkin karena volume 2 dari cerita ini juga goib, jadi dia mensegel ulang guys ya. Tapi sih gue bodo amat, yang penting gue bisa baca ceritanya sampai akhir, dan makna atau intisari yang kita dapatkan atau kelanjutan ceritanya seperti itu. Kita lihat dari sampul volume 1 dewasa ya guys ya, ada gambar bapak bawa kertas dan ada gambar perempuan cantik guys ya. Karangan story ya, untuk ceritanya Nobuyuki Fukumoto ya. Ini agak saru ya warnanya. Untuk si seni gambarnya atau manganya dari Kaiji Kawaguchi. Kalau nggak salah ini mereka ini yang gambar komik ini juga yang gambar bikin komik Spirit of the Sun ya. Dan itu kayaknya katanya sih bagus guys ya, untuk bagaimana nilai kehidupan guys ya. Ya mungkin mirip-mirip kayak komik montage guys ya, yang juga ada ngebahas dengan elemen zaman-zaman dulu guys ya, kekerasan zaman dulu, kerasnya kehidupan zaman dulu guys ya. Itu dia punggung bukunya seperti ini, Life Existence jilid 1, dan belakangnya seperti ini guys ya. Harga 17.000 ya, lebih murah daripada montage yang 22.000 kemarin yang gue bikin kontennya. Makasih sudah nonton. Kita baca dulu nih guys ya, si sinopsisnya. Meninggalnya sang istri, hilangnya sang anak, serta kanker hati yang dideritanya membuat Takeda memutuskan untuk bunuh diri. Namun, semua berubah ketika dia menerima berita ditemukan kerangka Sawako, putrinya yang menghilang 14 tahun lalu. Dia bertekad untuk menemukan pembunuhnya dengan menelusuri jejak putrinya sebelum batas waktu kasus serta nyawanya berakhir. Jadi ini kayaknya cerita seorang pria tua yang ingin
apa ya, suicide gitu guys ya. Di Jepang itu ada hutan khusus buat orang suicide, buat orang bunuh diri ya, kalau nggak salah hutan Aokigahara yang dulu viral gara-gara YouTuber Logan Paul ya ngevlog di sana ngeliat jenazah ya. Jadi mungkin makna akan disampaikan komik ini ya, bagaimana perjuangan dia mencari petunjuk ya guys ya sebelum akhir hidup di si orang atau si orang lansia ini guys ya. Oke, kita nggak akan baca sinopsis dari jilid 2 ke 3. Kita akan unboxing segera karena kita akan baca guys ya. Nanti kita akan review sebagaimana gue mereview guys ya. Gue akan berusaha mereview komik yang gue baca sebaik mungkin guys ya, biar bisa teman-teman terhibur dan semangat membaca komik. Lagi-lagi tujuan gue biar teman-teman nggak melulu ya guys ya main game ya di PC, di handphone, atau ya sekedar melepas stres guys ya untuk membaca komik. Gue mau cium dulu si aroma komik barunya. Wow, mantap. Oke, sorry guys ya. Ya, kena handphone. Kita unboxing lagi. Ini Evo 2 nih rapet banget dah si segelnya. Ntar. Oke, kita buka guys. Sangat nikmat nih unboxing komik. Wow, look at that. Wow, ada halaman berwarna di tengah-tengah komik. OMG. Gambarnya sangat jadul guys. Oh, tadi kita belum kasih lihat guys ya. Nanti aja. Oke, ini jilid ketiga kita unboxing. Kita akan cari celah unboxing. Kita akan cium lagi aromanya. Aroma jadul. Apakah di sini ada lembar warna kembali? Tidak ada. Oke, kita akan lihat guys ya detail dari jilid 1. Kita akan baca setelah itu. Lumayan tebal guys ya dan murah ya untuk komik seperti ini. Oke, di Jepangnya ini namanya Live Season ya, by Fukuda 2007. Oke. 2007. Saya masih SD kayak SMP aja. Live Exist itu nomor volume 1 di Indonesia 2009, 2 tahun setelah dari Jepangnya. Mantul. Oke, seperti ini. Art gambar ya, panel-panel kata ya dari komik. Waduh. Waduh, ini kayak seru loh guys. Kata-kata Sawako sendiri. Wah anjir nih seru nih, petualang mencari misteri terkuak nih guys, kayak montage. Wah seru, jadi siapa pelakunya gitu loh ya kan. Oke, ini ada promosi apa nih, komik LC emang jarang banget ya ada yang populer ya. Gokusen. Oke, jilid kedua kayak gimana sih tadi, ada halaman berwarna ya kan, ada tumpukan mobil. Oke, kita nggak akan lihat volume 3, kita akan baca, kita akan review guys. Jadi jangan mana-mana guys. Stay tune saja di video ini, kita akan review guys sebentar. Keesokan paginya. Oke guys, selamat pagi. Kita sudah baca komiknya ya, sorry ya. Di awal video unboxing ya guys ya, dan baca sinopsis dan gambarnya pada malam hari, dan ini adalah keesokan paginya ya guys. Oke guys, gak apa-apa, yang penting konsisten dalam satu konten guys ya. Oke teman-teman, saya sudah baca ketiga jilid komik Live Existence terbitan Level Komik guys ya, karangan Nobuyuki Fukumoto dan digambar oleh Kaiji Kawaguchi. Wah gila anjir guys, gila komik ini tuh, wah gila perjuangan seorang ayah ya untuk menuntaskan kasus menghilang atau meninggalnya seorang putri tunggalnya guys ya, dengan segala upaya dan support dari support dari alam ya, support dari orang sekitar ya. Beliau ini udah sendiri ya guys ya, sudah hidup sebatang kara ya guys ya. Wah gila, kalau kalian, waduh anjir guys ya. Komik ini tuh, ini tuh diterbitin tahun berapa sih? Bentar guys ya, bentar. Wah anjir,
Ini diterbitin 2009 itu kalau nggak salah gue tuh masih SMP kelas 3 dan naik ke SMK kelas 1. Jika gue pada umur belasan itu guys ya, gue dikasih pilihan guys ya, komik live existence ini atau komik Naruto atau Bleach, jelas gue lebih pilih komik Naruto atau Bleach daripada komik beginian guys ya. Tapi di kala itu, tapi di umur gue yang udah kepala 3, wah anjir banget guys, ini komik tuh bener-bener berguna buat kita untuk improve pribadi kita guys ya, untuk mengkoreksi diri kita, untuk tetap menyayangi orang tua, dan apa ya, tidak lupa juga berdoa, terus apa ya, segala macam upaya itu dilakukan guys ya. Gila anjir banget lu, ini benar-benar digambarkan di buku ini guys, di komik ini. Oke, langsung aja gue akan ceritakan guys ya, komik ini tentang apa seperti detailnya sebentar. Jadi di komik ini tuh menceritakan seorang ayah gitu guys ya, si bapak Takeda ini ya guys ya, yang hidupnya itu sebenarnya dia itu mengidap penyakit kanker, udah mah ditinggal pergi selamanya oleh mendiang istrinya, udah mah putri tunggalnya semata wayang itu hilang atau meninggal entah berantah gimana kasusnya, belum close case gitulah, dan masa berlaku kasusnya itu sudah hampir habis guys ya, karena sudah kejadiannya berlangsung 15 tahun yang lalu. Dan si bapak ini tuh udah capek dengan hidupnya ya, dengan tubuhnya sakit-sakitan. Dia itu udah sempet pengen suicide guys ya, mengakhiri hidupnya. Dan di akhir-akhir momen dia ingin mengakhiri hidupnya, kayaknya tuh alam ya, atau Tuhan itu memberikan sebuah sinyal atau apa ya, pemberitahuan kalau janganlah mengakhiri hidupmu dulu gitu loh, karena kasus anakmu ini masih harus bisa diselesaikan gitu guys. Masih harus bisa diselesaikan oleh si bapak Takeda ini. Jadi bener-bener guys ya, ini tuh digambar itu tahun 2000-an awal ya. Tahun di Jepang itu oleh penerbit Kodansha tahun 2007 awal. Jadi tuh ya namanya tahun-tahun segitu ya, teknologi udah ada, emang teknologi sudah ada, tapi tidak secanggih sekarang guys ya, 2024. Mencari informasi, mencari data orang, terus catatan informasi, buku atau foto itu nggak semudah sekarang gitu loh. Sekarang tuh bebas banget gitu internet guys ya. Mau bocil balita juga udah main handphone, main TikTok guys ya. Dari yang balita sampai udah tua bangka itu udah main internet guys ya. Termasuk gue guys ya, karena gue nge-YouTube. Tapi di tahun segitu ya, si bapak Takeda ini yang pusing, gimana gue harus cari si pelaku yang membunuh anak gue, putri gue gitu loh. Gue udah gak punya istri, gue udah meninggal ya karena sakit juga guys ya. Dia udah sedih juga nya, gila guys ya, sebatang kara dia hanya punya tekad guys ya. Gila, orang dulu itu guys ya, orang dulu tuh bener-bener generasi orang tua gue dan kamu mungkin kakek nenek gue guys ya, itu bener-bener dunia mereka dunia yang sulit guys ya, bekerja terus juga mungkin tekan, entah guys ya, maksudnya di zaman segitu tuh mungkin mereka juga nggak merasa susah gitu lah. Tapi kalau kita mikir sekarang, pada zaman dulu tuh susah banget gitu loh, untuk bertemu orang yang kita cintai aja harus kirim surat, tulis ke kantor pos ya guys ya, terus juga harus bertemu guys ya, naik angkutan umum, dan tidak bisa chat-chatan langsung online kayak sekarang gitu loh. Dan gue bener-bener merasakan membaca komik ini tuh bener-bener wah anjir gila, ini orang gak ada matinya guys ya semangatnya untuk mencari pelaku dari yang membunuh putrinya. Jadi bener-bener wow gila. Dan ini adalah salah satu komik yang menceritakan cinta kasih seorang ayah kepada putrinya, kepada anaknya. Oleh karena itu teman-teman ya, cintailah orang tua kalian guys ya, di rumah guys ya, selagi mereka masih ada guys ya, apapun itu bentuknya guys ya. Oke guys, langsung aja kita mau lihat si komiknya guys ya. Tarat. Oke, sebentar gue mau naikin kamera gue. Oh nggak bisa. Oke, fokus ya, langsung aja. Jadi di awal komik guys ya, seperti inilah ya. Jadi gue pengen beli lagi komik-komik lainnya yang digambar oleh
Kaiji Kawaguchi guys, seperti Eagle. Terus ada juga komik namanya Spirit of the Sun, tapi gue nggak mau beli Spirit of the Sun karena udah terlalu langka dan volumenya lumayan banyak ya. Kalau komik yang berjudul Eagle itu kalau nggak salah tuh dikasih iklannya juga di akhir komik ini guys. Nah ini dia, saya benar-benar ingin membeli komik ini guys, Eagle, dan story dan gambar langsung dari Kawaguchi Kaiji guys ya. Jadi benar-benar ini mah komik dewasa guys ya. Jadi benar-benar ya nggak apa-apa walaupun teman-teman yang umur belasan atau puluhan tahun baca komik ini tuh bisa wow anjir salah ini home 2. Wow gila perjuangan orang dulu gitu guys ya. Dengan dasar cinta kasih orang tua kepada anaknya. Wah gila segalanya dilakukan bro. Gila bener. Respect ya buat Bapak Takeda ya guys ya. Kembali lagi kita harus menyayangi orang tua kita guys ya. Papa mama kita guys ya. Jadi awal mula komik ini tuh ada konstruksi bangunan yang tanpa sengaja menemukan sebuah jasad atau jenazah ya guys ya. Dan cerita loncat ke si Bapak Takeda ini yang bolak-balik ke rumah sakit karena kankernya guys ya. Gitulah dia udah dia spread guys ya, gimana gitu loh. Bini gua udah nggak ada, putri gua udah nggak ada satu-satunya. Jadi sedih gitu loh guys ya. Bener-bener cerita jadul tuh, film-film jadul tuh emang sedih gitu loh. Kayak menyentuh hati gitu loh guys tuh. Gambarnya pun ya ampun guys. Aduh sedih banget gitu loh. Penggambarannya juga si Bapak Takeda ini guys ya. Nah setelah itu sampailah di adegan seperti ini. Pada saat dia mau begituan, treng teleponnya berbunyi. Nah itu mengatakan kalau 14 tahun lalu Bapak melaporkan hilangnya putri Bapak. Nah dia bilang hari ini ditemukan dalam kondisi sudah menjadi mayat. Tempatnya di sebuah lapangan golf kota XX di prefektur Nagano. Walau sudah 14 tahun berlalu sejak kematiannya, kami ingin Bapak mengidentifikasi mayatnya. Nomor telepon kami bla 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 bla. Sawako. Guys ya, nama putrinya Sawako. Jadi setelah itu, aduh ini gila jenazahnya. Jadi dia sedih banget ya ingat anaknya. Dia tuh merasa bersalah karena dia tidak terlalu tidak banyak menghabiskan waktu sama putrinya karena sibuk bekerja ya. Wajar sih guys, orang Jepang itu lagi kerja. Dan dia mencari segala ini arwahnya guys ya. Hanya bayangin aja segala kemungkinan informasi segalanya dia coba cari sendiri dengan upayanya. Dia cari di kamarnya si Sawako putrinya guys ya, berkas-berkas gitulah atau buku gambar, semuanya dia baca, dia teliti, dan dia bertekad untuk mencari ke place atau spot di mana dulu mungkin 15 tahun lalu itu putrinya suka hangout atau suka nongki di tempat atau di cafe tersebut guys ya. Dia tanya orang yang jaga barnya. Dia tanya semua orang teman-temannya yang mungkin pada saat itu tuh sedang ngobrol, sedang dengan almarhum putrinya. Semua segala cara dia dia ini lukisan, dia coba guys ya. Ya ampun, dia menyesal tidak sedekat itu kepada putrinya guys ya. Cerita berlanjut, dia itu pindah ke museum yang mungkin anaknya 15 tahun lalu itu berkunjung ke museum tersebut guys ya. Dia coba tanya ke resepsionis, minjem list atau indeks buku atau buku undangan tamu 15 tahun lalu di tanggal yang disebutkan, dan akhirnya ketemu gitu loh guys ya. Dan dia bicara lebih banyak guys ya. Jadi benar-benar pada tanggal itu putrinya ke museum tersebut. Dia berpikir pada saat itu dia tuh naik angkutan jenis mobil truknya, terus kemana jalurnya. Wah gila guys, kalau orang sekarang ya, orang mungkin Gen Z ke atas guys ya, itu wah susah banget guys ya. Kayak Gen Z tuh lebih, kalau gue pelajari ya, kayak ketemu masalah gitu udah nyerah gitu loh. Ya beda sama generasi gue ke atas ya, kena masalah nyerah sih, cuman dicoba dulu guys ya, jangan langsung nyerah ya.
Itu dia. Jadi ya kita pelajari aja yang positif-positifnya dalam setiap komik-komik kan diterbitin dalam penerbit gasnya banyak gas ya. Jadi nggak melulu komik shonen, action, bla 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 bla, supernatural, fantasi, nggak. Kita cari komik yang bener-bener buat skill atau personal kita tuh bisa lebih baik setelah membaca komik tersebut. Itu kan tujuannya, kita nggak rugi dong beli buku gitu kan guys ya, beli komik kalau kita baca cuman lupa gitu aja guys ya setelah dibaca gitu guys ya. Oke, dan dia ini menyelusuri gang kecil guys ya dari arah penginapan yang dekat di museum. Terus dia berpikir sendiri tuh, kira-kira anak saya tuh pada saat itu tuh kemana gitu loh. Terus mereka ketemu sama rombongan sekolah yang bocil-bocil sekolah yang mewarnai di outdoor. Terus dia dapat ilham, wah kayaknya saya dulu pernah sama anak saya begitu juga deh. Oh iya, kayaknya di sini ada pohon deh. Oh iya, di sini kayaknya ada gang deh. Seperti itu guys. Akhirnya dia menemukan sebuah tempat yang benar-benar dulu dia hampir lupa. Dia pernah menghabiskan waktu me time dengan putrinya guys ya, menggambar bersama. Makanya anak Gen Z ke atas itu untuk untuk visualisasi gambar itu kurang guys ya. Kayak benar-benar kalau generasi saya tuh ada kayak lomba mewarnai di taman mini atau menggambar di outdoor. Kalau sekarang tuh udah pada rusak semua sama handphone guys ya. Itu dia gitu guys ya. Jadi luangkan waktu Anda sebanyak mungkin dengan anggota keluarga Anda guys, terlepas dari masalah keluarga guys ya. Seperti itu. Nah, itu dia menggambar. Oke, itu dia. Nah, dia melihat banyak bocil-bocil sedang menggambar. Dan dia juga membawa gambar yang digambar sama putrinya pada saat kecil dulu yang di tempat yang sama. Dan terjadilah sebuah ingatan kalau si Bapak Takeda ini dan putrinya dulu tuh pernah membuat kapsul waktu ya. Jadi orang Jepang itu ya, gue tahu dari tokusatsu sih ya, orang Jepang itu suka bikin kapsul waktu. Dia suka taruh kotak atau guci, dikubur di tanah. Nanti beberapa tahun kemudian ya, 1 dekade atau lebih, mereka akan coba gali untuk mengenang masa-masa itu ya, atau dia kubur kembali gitu guys. Dan ini akan terjadi di komik ini. Kita akan lihat guys ya, dia akan lihat gambar apa yang ada di dalam buku itu. Dan ternyata ada perubahan gambar guys ya. Jadi anaknya pada saat hilang itu 15 tahun lalu, dia ke tempat sini, dia gali lagi kapsul waktunya, terus dia gambar, terus dia taruh lagi gambarnya di guci itu. Dan si bapak ini tuh melihat sebuah clue, sebuah tanda petunjuk berikutnya, dia tuh harus kemana guys ya. Jadi dia melihat sebuah noda biru ya, kali ini nggak color komiknya tentu saja. Dia melihat tone warna biru yang aneh di pemandangan, padahal harusnya kan pemandangan tuh umumnya apa sih, beningnya air ya, danau, sungai, atau hijaunya pohon, terus coklatnya gambar gunung atau lembah atau hijau gitu guys ya, birunya langit. Tapi di sini ada warna biru dongker di semak-semak gitu. Dan dia menerka-nerka, jangan-jangan itu bayangan sebuah mobil. Wah, berarti itu adalah, bisa jadi itu adalah mobil-mobil pengintai yang mengincar putrinya dulu 15 tahun lalu guys ya. Berarti itu otomatis itu adalah mobil si pelaku gitu guys ya. Wah, ini sangat berdebar-debar guys ya. Saya juga baca buku ini guys ya, walaupun berhari-hari sih guys ya, karena saya kan juga ada kesibukan lainnya. Jadi benar-benar wah, gila ini benar-benar si Kaiju Kawaguchi guys ya. Mantap bener nih bikin komik guys ya, yang sangat menyentuh hati guys ya, menghangatkan hati. Wow, jadi tadi juga bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang berkunjung guys ya di museum yang putrinya dulu berkunjung. Dan dia dapat sebuah petunjuk kembali kalau si teman dari pengunjung yang pada itu guys ya, bingung ya, pernah foto random gitu aja guys ya. Kalau zaman itu kan fotonya pakai foto Kodak Fujifilm guys ya, yang harus dicuci dulu gitu guys ya, si filmnya ke toko percetakan film guys ya. Percetakan foto guys ya, percetakan film. Percetakan foto kita harus bayar, kita harus tunggu beberapa hari untuk dicuci
fotonya guys, nggak kayak sekarang gitu, tinggal klik tab layar gitu langsung jadi fotonya, share ke sosmed guys ya. Dulu tidak ada sosmed, makanya segalanya foto dicetak ya itu. Sampailah ada foto di mana si pengunjung yang sama guys 15 tahun lalu dengan temannya berfoto bersama, dan ada clue itu ada penampakan si putrinya sedang jalan sama orang lain asing guys ya, dengan warna dan jenis mobil yang sama guys ya, mobil sedan gitulah. Nah, siapa ini orangnya, ini pelakunya guys ya. Dari komik satu ini guys ya, wah semakin gencar lagi dia mencari petunjuk, sampailah dia jatuh sakit lagi guys kalau nggak salah. Mana ya, ini dia sempat mendatangi kantor detektif guys ya, dengan ketemu sama Pak Murai. Ini Pak Murai ini baik sekali guys ya, dia yang membantu Pak Takeda sampai kasus ini selesai gitu guys ya. Itu. Oke. Nah, itu dia sakit lagi guys ya. Dia ambruk lagi guys ya, kolaps. Dia nggak tahu ya apa ya, kanker apa guys ya. Nah, tetap dia bertekad guys ya, karena masa hidupnya juga tidak lama gitu loh si Bapak Takeda ini. Dan juga masa kadaluarsa kasusnya juga akan segera berakhir. Berarti masa kadaluarsa ini akan berakhir pada saat hidupnya juga berakhir. Makanya di akhir hidupnya dia meluangkan segala tenaga, semua yang dia miliki untuk menuntaskan dan mencari si pelakunya. Nah, di sini dia berkunjung ke ini guys ya, ke apa sih namanya, lembaga atau yayasan volunteer guys ya, pertolongan gitu guys ya. Dan anaknya pernah daftar, dan kata si yang punya yayasan tersebut, dia pernah bilang kalau dia datang sama orang lain, laki-laki 15 tahun lalu, dan dia bilang kalau dia dijemput oleh suruhan ayahnya, padahal gak ada ya guys ya yang nyuruh dia untuk jemput. Dan ini bener-bener wah semakin berkeringat ya, kira-kira siapa gitu loh pelakunya gitu. Bener-bener penasaran banget guys gue baca komik ini. Wow. Oke, lanjut komik 2. BTW ini guys ya, komik jilid 1 itu kayaknya dia lebih tebal gitu loh guys ya. Gitu. Oke, gue nggak banyak jelasin. Kita ngebut aja. Jadi di volume 2 ini dia mencari siapakah yang memiliki mobil warna mobil sedan itu warna biru guys ya. Akhirnya dia ketemu, dan ternyata itu mobil si Sato ini guys ya. Dia anak orang kaya gitu, dan wah dia udah bener-bener wah ini pasti nih tersangkanya nih, gua akan habisi gitu guys ya. Dan ternyata bukan. Akhirnya dia memergoki. Oke, pertama kali dia sama si seperti di covernya sama Pak Takeda sama Bapak Detektif Murai cari mobil-mobil yang dirongsokkan gitu guys ya. Yang dia akan cari mobil-mobil yang tipenya Camaro, warnanya sky blue guys ya. Akhirnya dengan segala upaya mereka membuahkan hasil. Mereka ketemu sih mobil Camaro yang tipenya sama tapi warnanya berem, warnanya merah guys ya. Dan si detektif ini kan sudah berpengalaman gitu, dan dia bawa koin, dia kerok guys ya si lapisan cat coatingnya si mobilnya, break, dan akhirnya anjir gila bener-bener wah anjir banget guys. Ini bener-bener top line-nya komik ini guys ya di volume 2. Wah ternyata ini mobil yang bener-bener dipakai untuk si pelaku untuk menculik putrinya si Bapak Takeda, si Sawako guys ya. Dan ditemukan sebuah catatan yang dibuat dari guratan paku di belakang bagasinya guys ya. Jadi anaknya itu disekap gitu guys ya. Anaknya ini Sawako ini cukup pintar juga guys ya. Jadi dia walaupun dia rasa hidupnya akan berakhir, dia tidak menyerah guys ya. Dia tetap memberikan petunjuk pada ayahnya guys ya di masa mendatang, di 15 tahun yang akan datang guys, seperti yang digambarkan di komik ini. Oke. Wow, dan itu diteliti lagi sama detektif ya. Ada bukti-bukti atau zat atau
petunjuk lainnya pada mobil tersebut. Dan dia berdoa, terus juga dia sering kontak-kontakan sama Pak Murai jika ada informasi tambahan guys yang membantu guys ya. Nah itu dia. Nah oke, kita fokus dulu. Apa nih? Nah itu dia penggambaran si pelaku ya guys ya. Tapi ini salah pelaku guys ya. Tuh kayaknya pemerkosaan nih guys ya. Nah di sini dia hampir mau menyergap mengadili sendiri guys ya si Pak Takeda ke Sato. Ternyata dia salah orang. Ternyata orangnya bukan Sato, melainkan Satoshi. Mana ya? Nah itu dia. Ternyata orang itu satu kantor guys. Namanya Satoshi. Itu dia pelakunya dari kasus ini. Akhirnya di akhir komik jilid 2 ini mereka tetap mencari informasi bersama Pak Murai dan dia berkunjung ke rumahnya si Satoshi yang mana rekan kerjanya guys ya di perusahaan perusahaan Towa. Dan sebenarnya si Pak Takeda ini sudah resign untuk mencari kebenaran dari kasusnya putrinya guys ya. Nah gitu. Jadi dia di gambar belakang kap mobil itu kan digambarkan ada apa ya? Nah ini ada gambar tangan terus dan dengan tiga luka guys. Dan dia mau tidak mau harus menggunakan cara yang kasar ya kepada si Satoshi walaupun dia bukan pelakunya. Dan benar ada luka tapi cuma satu. Dan ini bikin pusing lagi si Pak Takeda. Ini benar siapa gitu loh pelakunya. Juga udah kehabisan waktu. Masalahnya mereka dikejar-kejar oleh waktu guys. Pada tengah malam itu masa berlakunya akan habis guys ya kasusnya. Jadi dia tidak bisa mengklaim ke kantor polisi kalau si A ini adalah pelakunya gitu loh. Wah dan ini perdebatan guys ya. Dan dia kalau dulu tuh guys ya di komik ini tuh jangan kaget guys ya. Transfer data atau informasi berupa kertas itu melalui mesin fax ya. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Zaman dulu tuh emang susah guys ya. Jadi gue udah pernah coba guys ya mesin fax ya. Punya papa gue dulu. Kalau zaman sekarang tuh ngirim gambar kertas tuh udah pakai foto WA lah, PDF gitu, email lah, udah canggih guys ya. Zaman dulu tuh susah guys ya dan lama gitu loh. Jadi nggak semua orang punya telepon fax dan susah gitu loh guys ya. Ya koreksi saja kalau ada informasi yang salah dari gue sampaikan. Ini volume 2 udah habis ya. Dan terakhir nih volume 3. Intinya si Pak Takeda ini sempat putus asa karena si pelaku si Satoshi ini walaupun sudah diberikan foto-foto atau berkas bukti kalau dia ini adalah pelaku gitu loh. Dia tetap tidak akan mengaku gitu loh. Dan Tuhan berpihak kepada Pak Takeda kalau ada juga petunjuk gitu kalau ada surat yang dikirimkan dari anaknya Sawako tanggal 21 ya, padahal dia meninggal tanggal 18. Berarti masa kasusnya bisa diperpanjang lagi. Nah, walaupun itu udah ditemukan clue atau informasi tambahan gitu untuk menuntaskan kasus ini, tetap aja si Satoshi-nya tuh tidak mengaku guys ya. Sampailah si Pak Takeda udah gak tahu mau ngapain, dia udah dikasih berkas gitu dia tetap nggak mau ngaku. Dan dia sudah mau main hakim sendiri dengan menikam guys ya, menggunakan sajam nih guys ya. Tuh ini digambarkan bagaimana TKP guys ya, tergambarkan 15 tahun yang lalu. Nah di sini Pak Murai dengan Pak Takeda guys ya. Mereka tuh saling menjaga informasi biar tidak mengakulah gitu loh si pelaku. Nah itu dia guys ya, disekap. Wah ini ancur banget guys komik guys. Wah gila. Jangan ya deh, jangan. Dan akhirnya si diketahuilah apa itu sebenarnya nomor random yang ditulis oleh Paku guys ya di bagasi belakangnya, yang ditulis oleh putrinya Pak Takeda si Sawako pada saat disekap. Dan itu adalah angka
mana dia? Angka dari saham Jepang sudah hampir mau menang ya si pelaku guys ya, kalau masa berlaku sudah habis. Dan akhirnya telit ada fax masuk. Nah, dan ternyata angka tersebut adalah indeks saham gabungan 225 perusahaan Jepang pada tanggal 17-18 September 1984. Tanggal 17 segini, tanggal 18 segini, dan itu berarti si anaknya itu guys pada saat disekap di akhir hidupnya, dia itu mendengarkan radio yang dia belikan oleh ayahnya, indeks saham ya dari radio guys ya. Dia tulis pakai paku guys ya, tuh gila, di dalam kegelapan guys ya, untuk meninggalkan jejak. Ini benar-benar pintar sekali ya si anaknya ya, almarhum si Sawako. Dan pada saat itu memang tidak ada gadget, tidak ada handphone gitu, jadi apa aja dipakai guys ya. Radio digunakan untuk mendapatkan informasi, membaca koran, dan akhirnya si pelaku dijerat hukuman guys ya. Si Satoshi, wow, dia sempat shock. Usaha Sawako berhasil menjebol tembok itu dan tamat guys ya. Jadi dia balik ke kota asalnya, dan pada saat dia mana dia tadi, dia dicek sama dokter kankernya, aneh sekali Pak Takeda, penyakit Anda tidak menyebar, dan dia kayak sembuh gitu guys. Kayak setelah selesainya kasus anaknya yang menghilang ini, kalau diizinkan hidup, aku akan tetap hidup guys ya. Aku akan meneruskan keinginan Sawako. Tamat guys. Sinar yang tersisa tak akan menjadi lemah guys ya. Sangat puitis kata-kata Jepang. Aku masih hidup. Tamat. Oke, berakhir Homunculus. Oke, teman-teman, berakhirlah video review saya mereview komik live existence guys ya, keberadaan sebuah kehidupan. Artinya guys ya, 3 jilid 3 volume ya. Salah, ini volume 3 coy. Oke guys, maaf kalau durasinya seperti biasanya 30 menit ke atas ya, karena saya benar-benar puas dalam mereview setiap gambar atau panel gambar, jilid, dan atau yang saya bisa sampaikan di sebuah komik ya guys ya, di setiap videonya. Benar-benar saya merecommended banget buat teman-teman yang gak harus udah usia seperti saya kepala 3 ya. Kalau yang teman-teman masih kepala 2 itu suka tentang kasus terpecahkan gitu loh, misteri, terus ada dramanya ya guys ya. Ini benar-benar keluarga banget guys ya. Wow, gila, ini benar-benar gua nggak habis pikir kok ada orang yang bisa bikin komik cerdas ini guys ya. Gila. Dan si penerbit itu menerbitkan komik ini di masa lampau guys ya. Di masa mungkin gua masih mabok akan komik Naruto, Bleach, Death Note, dan lainnya mungkin guys ya. Pada saat itu memang fase guys ya, fase dimana kita main game online, main PlayStation, baca komik Doraemon atau Naruto. Tapi di saat umur gua segini, anjir, inilah komik yang sesungguhnya gitu loh, yang benar-benar relate sama kehidupan kita, biar kita bisa menirukan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai positif dalam setiap komik yang disampaikan melalui gambar dan cerita guys ya. Itu saja yang saya sampaikan pada video review komik siang hari ini guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir menit video ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga lancar urusan kuliah, kerja, dan rumah tangganya. Semoga selalu harmonis dan adem ayem. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Thanks for watching. Comment, share, dan subscribe. Bye bye. Thanks for watching. Yeah. Woo.